Selamat pagi untuk dosen dan tutor. Di sini saya akan menjelaskan apa itu makna pilar dan sebagainya. Yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar utama atau tiang penyanggang yang menjaga sistem pendidikan tetap kokoh, terarah, dan berjalan sesuai tujuan. Pilar pendidikan menjadi landasan dalam membentuk kualitas pembelajaran, karakter peserta didik, serta arah kebijakan pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun moral, keterampilan, dan sikap sosial agar peserta didik mampu menghadapi perkembangan zaman. Secara analitis, pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan sistem pendidikan yang seimbang antara aspek akademi dan membentuk karakter. Contoh aktual dapat dilihat dari meningkatnya kasus penyalahgunaan media sosial, perundingan digital, dan rendahnya etika komunikasi di kalangan pelajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memerlukan pilar karakter dan nilai moral yang kuat agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing raso sung tolo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi contoh dalam sikap perilaku, disiplin, dan moral. Pendidikan bukan hanya melalui teori, tetapi juga teladan nyata. Contoh nyata, guru yang datang tepat waktu, bersikap jujur dan santun akan lebih mudah membentuk karakter, disiplin, serta didik dibanding hanya memberi nasihat. Yang B, yaitu Ingmadian Bangun Karso. Artinya di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai motivator dan pendamping yang menciptakan suasana belajar aktif, kreatif, dan kolaboratif. Dalam praktik modern, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi juga fasilitator yang mendorong siswa menjadi berpikir kritis dan bekerja sama. Misalnya dalam bentuk diskusi kelompok atau proyek digital. Guru mendamping siswa agar tetap aktif dan percaya diri. Yang ketiga atau yang C, yaitu tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan, guru memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan. Contoh aktual terlihat pada pembelajaran berbasis project based learning, ketika siswa diberi kebebasan membuat karya digital atau penelitian sederhana, sementara guru tetap membimbing prosesnya. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetapi relevan di era digital karena pembelajaran modern membutuhkan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Dalam pembelajaran daring, guru tidak lagi hanya menjadi sumber ilmu, tetapi juga pembimbing literasi digital dan teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Prinsip Ingmadya Membangun Karso dan Tutwuri Handayani terlihat seketika guru mendorong siswa belajar mandiri melalui platform digital, diskusi daring, dan proyek kreatif berbasis teknologi. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya interaksi sosial langsung, rendahnya interaksi digital, dan krisis disiplin belajar peserta didik. Banyak siswa muda berpengaruh hoaks, kecanduan media sosial, atau kurang fokus dalam pembelajaran daring. Selain itu, guru juga dituntut untuk mampu menguasai teknologi sekaligus tetap menjalankan peran sebagai pendidik karakter. Contoh nyata terlihat pada masa pembelajaran daring saat pandemi COVID-19, ketika banyak siswa mengalami penurunan motivasi belajar dan kurangnya pengawasan dalam penggunaan teknologi. Berorientasi pada nilai arus globalisasi, dengan demikian pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang bertanggung jawab dan berdaya saing tinggi. Dan yang terakhir yaitu refleksi terhadap persoalan
pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional seperti rendahnya karakter disiplin, ketimpangan kualitas pendidikan, dan dampak negatif perkembangan teknologi. Ing Ngarso Sung Hutodo menekankan pentingnya keteladanan guru dan pemimpin pendidikan dalam membangun integritas peserta didik. Sementara itu, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani mendukung terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mendorong kemandirian siswa. Dalam konteks saat ini, pendidikan Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu menciptakan generasi yang mampu menggunakan teknologi secara bijak dan memiliki etika sosial serta tetap menjaga nilai budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang bertanggung jawab dengan berdaya saing tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta